warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perbandingan pendidikan, Ibu Dr. Meinar Albina MA, dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, saya di sini bernama Cahaya Ningrum akan membahas mengenai pendidikan Islam di negara Malaysia yang mencakup kurikulum, jenjang, tujuan pendidikan, problematika pendidikan, dan juga perbandingannya dengan pendidikan Islam di Indonesia. Baiklah, yang pertama kurikulum pendidikan Islam di Malaysia. Sebelum kita membahas tentang kurikulum, maka ada baiknya kita mengetahui awal mula sejarah daripada pendidikan Islam di Malaysia. Pendidikan awal di Malaysia tidak dapat dipastikan keberadaannya, namun dapat ditandai dengan keberadaan atau kekuasaan Raja Melaka yang pertama, yaitu para Meswara yang telah memeluk Islam pada tahun 1414 Masehi. Pada tahun 1414 Masehi tersebut, maka itulah awal mula munculnya pendidikan Islam di Malaysia. Lalu pada kala itu ada dua kurikulum inti yang dianut, yaitu yang pertama, tauhid sebagai unsur pokok yang tidak dapat dirubah oleh apapun. Lalu yang kedua ada perintah untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu ketika di waktu pendidikan Islam berkembang di Malaysia, yaitu ada sebuah pondok yang didirikan, maka kurikulum terbagi juga menjadi dua, yaitu yang pertama harus bisa membaca, menulis, dan mengaji Al-Quran. Lalu yang kedua, mempelajari ilmu fikih, tauhid, tafsir, sejarah, tasawuf, dan filsafat Islam. Adapun yang kedua, jenjang pendidikan dalam pendidikan Islam di Malaysia itu ada 6, yaitu yang pertama pra pendidikan dasar usia 4-6 tahun, lalu yang kedua pendidikan dasar usia 6-12 tahun, yang ketiga pendidikan menengah pertama, lalu yang keempat pendidikan menengah atas dilakukan selama 3 tahun atau 2 tahun. Lalu yang keempat ada pendidikan menengah atas. Ada dua yang dipilih, yaitu ada akademis dan juga teknik atau jurusan. Yang kelima ada pendidikan pasca pendidikan menengah. Pasca pendidikan menengah ini adalah pendidikan yang dilakukan untuk mempersiapkan ke universitas atau pendidikan yang lebih lanjut. Lalu yang terakhir ada ke perguruan tinggi. Lalu pembahasan yang ketiga adalah mengenai tujuan dan juga problematika pendidikan Islam di Malaysia. Tujuan pendidikan Islam di Malaysia yaitu mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan terpadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tujuan ini dimaksudkan agar dapat melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Adapun problematika di pendidikan Islam yang terdapat di Malaysia itu adalah pengurangan jam pelajaran agama di setiap sekolah. Hal ini dikemukakan oleh Perdana Menteri di Malaysia. Beliau mengatakan bahwasanya generasi muda di Malaysia tidak harus bisa membaca Al-Quran saja, namun harus memprioritaskan berbahasa Inggris. Lalu pada yang awalnya pendidikan Islam itu dilakukan dalam 1 pekan berkali-kali, namun dikurangi hanya menjadi 1 kali atau 2 kali dalam pekan. Ini menjadi problematika atau menjadi permasalahan di negara tersebut. Perdana Menteri Malaysia mengatakan bahwa apabila siswa hanya mempelajari ilmu agama, maka mereka akan berlomba-lomba menjadi para ulama dan bisa bertentangan satu sama lain. Hal ini menjadi permasalahan besar dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan pendidikan Islam di Malaysia yang begitu sangat besar dan sangat antusias. Lalu yang terakhir adalah perbandingan pendidikan di Malaysia dan juga di Indonesia. Sebelum perbandingannya, ada juga kesamaannya, yaitu yang pertama memiliki konsep pengertian yang sama, yaitu proses pembinaan generasi muda. Lalu yang kedua maksudnya pengetahuan Islam melalui jalur perdagangan. Yang ketiga awal pendidikan Islam bersamaan dengan masuknya Islam.
Yang keempat, sama-sama mengalami periode pembaruan pemikiran pendidikan Islam. Dan yang kelima, pemerintah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan Islam. Adapun perbedaannya itu, di Indonesia, setiap pendidikan Islam atau lembaga pendidikan Islam itu di bawah Kementerian Agama. Lalu yang kedua, perhatian yang sangat serius oleh pemerintah terhadap para siswa yang lulusan agama atau lulusan lembaga pendidikan agama. Lalu yang ketiga, dengan wilayah yang tersebar di beberapa pulau di Indonesia, maka pendidikan Islam itu juga menjadi karakteristik daripada wilayah yang ditempatinya tersebut. Lalu yang terakhir ada lembaga pendidikan formal lebih banyak di Indonesia maupun lembaga non-formal. Jadi intinya, problematika yang tadi terjadi di Malaysia adalah pengurangan jam pelajaran oleh Perdana Menteri Malaysia. Hal itu sangat bertentangan dengan atau sangat tidak sempurna dengan kecocokan daripada tujuan pendidikan Islam di negara tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.